Okay, good morning everyone. Okay, now we continue our topic the last day about 3D shape. Oke, anak-anak, sekarang kita melanjutkan tentang 3D shape. Untuk 3D shape sendiri, anak-anak sudah pernah mempelajari di kelas 3. Jadi, anak-anak sudah mengetahui apa-apa saja bagian dari 3D shape dan apa-apa saja contoh dari 3D shape. Nah, sekarang kita mengulang kembali ya di kelas 4. Oke, langsung ke slide pertama. Di sini sudah ada beberapa beberapa contoh 3D shape. Ada cuboid, ada cube, ada cylinder, ada sphere, ada piramid, ada cone. Nah, anak-anak di kelas 3 juga anak-anak sudah pernah dijelaskan bagaimana membedakan atau menggolongkan yang termasuk kepada piramid dan yang termasuk kepada prism. Nah, kalau piramid itu berarti dia memiliki poin. Have one point. Kalau dia prism, alas dan atasnya itu sama. Jadi kalau alasnya berbentuk circle, atasnya pun berbentuk circle. Nah, jadi anak-anak sudah bisa ya mengelompokkan mana yang silinder, mana yang piramid, mana yang prism. Oke, next. Guess the 3D object. Kita mau menebak bagian atau nama-nama dari 3D shape. Yang pertama, what shape is this? Sphere. This is sphere. And next, cube. And the picture number 3 is rectangle prism. And number 4 is pyramid. And number 5, cylinder. This is cone. This is triangle prism. This is tetrahedron. Kenapa dikatakan tetrahedron? Jadi, semua sisinya ini sama. Nah, sama-sama berbentuk segitiga. Nah, kalau ini kan belum tentu bawahnya segitiga. Alasnya segitiga. Bisa jadi berbentuk persegi, bisa jadi berbentuk persegi panjang, dan lain sebagainya. Tapi kalau tetrahedron, jadi sama sisinya semua, sama-sama segitiga. Nah, ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang berikutnya, what shape is this? This is pentagonal prism. Di kelas 3 juga anak-anak sudah pernah Ibu jelaskan untuk memberikan nama kepada bangun ruang, prism atau piramid, cukup memperhatikan alasnya bentuknya apa. Kalau alasnya berbentuk pentagon, berarti kita berikan pentagonal prism. Nah, kalau ini alasnya berbentuk hexagon, berarti hexagonal prism. This is octagonal prism. And this is octahedron. Kenapa octahedron, Nak? Karena semua sisinya sama. Ada 8 sisi. Sama ukurannya, sama bentuknya. Ya, jadi kalau ada nanti dia 6 berarti hexahedron. Seperti itu. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide berikutnya kita akan melihat apa saja contoh dari setiap bangun ruang yang mana anak-anak sering temukan di sehari-hari. Untuk yang pertama, sphere. What for example from sphere? Yes, orange and earth. Okay, next, cube. For example, from cube is dice and present. And next, from cuboid is cereal, loaf of bread. For example, from cone, traffic cone and ice cream cone. Okay, now what is the name of this shape? Sekarang Ibu coba mengingatkan kembali, anak-anak di rumah boleh mengikuti ya. What is the name of this shape? This is cuboid. And next, which shape is the earth, out, and why? Yang mana di sini yang berbeda dari yang lainnya? Yang mana? This is 1, 2, or 3? Yes, this is silinder. Kenapa? Karena hanya silinderlah yang memiliki sisi berbentuk lengkungan. Yang lainnya berbentuk straight. Ini hanya dia yang berbentuk curve. Maka dia berbeda dari yang lain. Can you think of any other answer? Apakah anak-anak bisa menyebutkan yang lain contohnya? Ya, cylinder,
cone, sphere. Okay, good. Nah, how many vertices does this shape have? Anak-anak, sekarang Ibu kembali mengulang bagian-bagian dari 3D shape. Apa saja bagian-bagian dari 3D shape? Nah, yang pertama itu adalah disebut sebagai edges atau rusuk. Nah, ada disebut sebagai permukaan atau face. How many face? Yes, ada disebut sebagai vertices. Oke. Nah, how many vertices does this shape have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, does the shape have the same amount of vertices? Katanya jumlah dari banyak sudutnya ini dengan banyak sudutnya cuboid itu sama. Apakah pernyataan itu benar atau salah? This is true. Okay, good. Next slide. How many surface does this shape have? Ada berapa bagian? This is one. Hanya ini aja. One curved surface. Okay, what is the name of this shape? What is the name of this shape? Triangle base pyramid. Jadi dia merupakan triangle pyramid. Kenapa? Karena alasnya berbentuk triangle. How many edges does this shape have? Ada berapa rusuknya? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay, how many edges does this shape have? 0. Dia tidak memiliki rusuk. Dia hanya memiliki surface atau selimut. Nah, which shape has the most surface? Mana di sini di antara keduanya ini yang memiliki paling banyak sisinya? Berarti yang mana? Cylinder ya. Oke, next. What is the name of this shape? Ya, anak-anak sudah pasti tahu ya. Ini adalah sebuah sphere. Okay, how many surface does this shape have? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, which shape has the most edges? Yang mana yang paling banyak sisinya? Pasti yang paling banyak itu adalah prism. Kenapa anak-anak? Karena kalau prism memiliki atas, sedangkan dia piramid tidak memiliki alas. Jadi yang paling banyak itu adalah triangle prism. How many surface do these two shape have in total? 5. Ini ada 3. 1, 2, 3. This is 1, 2. Okay. This shape has 7 faces. True or false? Ada 7 katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 7 tapi 6. Jadi false. What is the name of this shape? Cylinder. What is the name of this shape? Triangle prism because ya, berbentuk triangle. How many more surfaces does the cylinder have than the sphere? 2. Jadi 2 ya. Okay, how many more faces does a cube have than a square base pyramid? 1. Karena ini ada 6, ini ada 5. Jadi bedanya adalah 1 lebih banyak yang cube dari si ya quadrilateral pyramid. Which shape is the earth one out and why? Ini sama seperti contoh yang tadi. Nah, sekarang mana dia yang berbeda? Pasti yang berbeda adalah triangle prism karena semua yang ada di sini itu berbentuk sisi lengkung. Hanya dia yang flat face atau straight. Okay, how many more edges has a square base pyramid than a cylinder? How many more? Ada berapa lebih banyak si square base pyramid ini dari silinder?
Nah, kita hitung ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 6 more. Karena ini hanya ada 2. This is 1, this is 2. Dia termasuk edges ya, tapi tergolong kepada curve. Jadi jangan anak-anak karena dia curve atau sisi lengkung, anak-anak tidak menyebutkan itu sebagai rusuknya. Dia tetap sebagai rusuk, hanya rusuk dengan jenis sisi lengkung atau curve. Okay? How many surface does this shape have? 5. How many vertices do this tree shape have in total? Berarti totalnya. This is 1. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the total is 70. 8 plus 8 plus 1. Which shape has the less amount of face? Mana yang paling sedikit? Sphere, karena dia tidak memiliki. Dia hanya memiliki one surface. Jadi sphere. Which shape has the less amount of surface? Triangle, base, pyramid. Okay, next, how many edges does a triangle base pyramid have? 6. Okay, 6. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many edges in total do these two shapes have? Okay, this is 1, 2. This is 1. Ini ada 2, ini ada 1. Berarti berapa semuanya? Yes, 3. Okay. Which shape has the less amount of edges? Yang mana paling sedikit? Pasti adalah cone. Okay. Which shape is the odd one out and why? Yang mana yang berbeda? Ya, dia adalah cube. Kenapa anak-anak? Karena ini sama-sama piramid. Hanya dia yang merupakan prism. Jadi, atau dengan kata lain, it's the only shape without a triangle surface. Hanya dia yang tidak memiliki sisi yang triangle. Oke, nah, object properties. Nah, anak-anak tadi sudah mengenal how many face, edges, and vertices. Sekarang coba kita tes. How many face, edges, and vertices from square base pyramid? Face is okay. Show answer is 5, 8, and 5. Face 1, 2, 3, 4, 5. Edges is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti anak-anak silakan hitung masing-masing di rumah ya. Oke, kita lanjut kembali. Share the object. Anak-anak di bawah ini sudah banyak contoh atau benda-benda yang mana anak-anak sering temukan di sehari-hari. Sekarang kita mau mengelompokkan mana yang termasuk cube, mana yang termasuk rectangle, prism, mana yang termasuk sphere. Oke, the picture number 1. Lilin, berarti dia termasuk ke silinder. And then, ya, sphere, ini adalah kumpulan bola-bola. Dan ini adalah sebuah buku, berarti rectangle prism. And then, box, cube, ball is sphere, traffic cone is cone. Okay, cube, cylinder, cone, rectangle, prism, cylinder, rectangle, prism, sphere, square base pyramid, cone, earth in sphere. Ya, itu dia dari bagian-bagiannya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Anak-anak boleh mengulang kembali video ini, boleh membuat catatan masing-masing.
Dan setelah ini anak-anak akan mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu sajikan di dalam Google Form. Thank you for today.